A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ayat-ayat ini turunnya berkaitan dengan perilaku Abu Jahal yang menghalang-halangi Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat menghadap kepada Allah, mulai dari mencegah Muhammad kamu tidak usah sholat begitu, sampai dengan usaha untuk menjatuhkan batu di kepala Nabi Muhammad ketika sholat atau menginjak leher beliau ketika sujud. Tapi Allah melindungi Rasulullah SAW. Lalu Allah mempertanyakan tentang perilaku itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencegah seorang hamba ketika sholat? Lalu dilanjutkan di dua ayat berikut ini. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita, apakah engkau telah melihat dengan pikiran? Kalau dengan pikiran maka bisa diartikan bagaimana pendapatmu. Jadi, apakah ra'ai melihat atau berpendapat, ta engkau. In kana 'alal huda, kalau orang yang dilarang sholat, yang dihalang-halangi sholat itu sebenarnya mengikuti petunjuk dari Allah. Jadi orang ini mengikuti petunjuk Allah supaya mengabdi kepadanya, supaya sholat di hadapannya. Kenapa dihalang-halangi? Au amara bittaqwa, atau orang yang dihalang-halangi ini suka menganjurkan kepada ketakwaan. Ketakwaan itu kan baik, karena ketakwaan itu tunduk patuh kepada Allah yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku, yaitu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan mencegah apapun atau mencegah diri apapun yang dilarang oleh Allah. Kan itu orang baik. Kenapa dihalang-halangi? Saya akan mencoba mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan kata-kata dan istilah-istilah yang ada di sini. Antara lain disebutkan in kana 'alal huda, bahwa Rasulullah SAW itu mengikuti petunjuk Allah. Nanti kita cari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan petunjuk. Aw amara bittaqwa, atau menganjurkan ketakwaan. Nah, nanti kita cari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan menganjurkan kepada ketakwaan. Ini saya ulang lagi bahwa cara metode kita untuk menafsirkan itu, ayat Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain dan dengan hadis Rasulullah SAW. Penafsiran yang semacam ini adalah penafsiran yang dianjurkan, yang disebut at-tafsir bil ma'thur, ya. Yang tidak boleh at-tafsir bil ra'yi, menafsirkan ayat Quran dengan pikiran atau dengan logika semata, ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita menafsirkan bil ma'thur itu tidak menggunakan logika, karena semua perilaku Allah itu bisa kita pahami dengan logika. Bukan Allah yang mengikuti logika, tetapi Allah yang menciptakan logika. Karena Allah itu yang menciptakan logika, maka perilaku dan firman Allah itu bersesuaian dengan logika, ya. Jadi ketika kita menggunakan logika, bukan berarti kita mengandalkan logika, tapi logika kita gunakan untuk memudahkan pemahaman kita terhadap firman Allah. Misalnya
Kita ambil ayat lain yang berkaitan dengan huda. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tadi kan dikatakan bagaimana pendapatmu mengenai orang yang dilarang sholat padahal dia itu mengikuti petunjuk. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Allah menggunakan Al-Quran, bihi, kembali ke Al-Quran. Allah menggunakan Al-Quran untuk memberi petunjuk. Tapi tidak semua orang siap untuk menerima petunjuk. Siapa orang yang siap menerima petunjuk? Yaitu manittaba'a ridwanah, orang yang mau mengikuti keridhaan Allah. Mengikuti keridhaan itu apa? Ridho itu senang dan puas. Kalau kita berperilaku yang hasil perilaku kita itu direspon oleh Allah dengan rasa puas, dengan rasa senang dan puas, karena kita mengikuti cara-cara yang direstui oleh Allah, maka berarti kita mengikuti ridhonya Allah. Ittaba'a ridwan Allah. Kalau orang mengikuti jalan-jalan atau cara-cara yang diridhoi oleh Allah, maka ujung jali jalan itu adalah keselamatan. Subulas salam, jalan-jalan menuju ke keselamatan. Coba kita perhatikan, subul itu artinya jalan, jamak dari sabil. Sabil tunggal, satu jalan, subul beberapa jalan. Berarti jalan menuju ke keselamatan itu tidak hanya satu, ya. Ada orang yang masuk surga karena rajin sholat. Tentu orang itu rajin sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tetapi kerajinannya dalam sholat itu menonjol, outstanding. Maka orang yang semacam itu akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu sholat. Ada orang yang menonjol dalam sholat, dalam puasanya, maka orang itu akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, ya. Pintu-pintu yang lain itu namanya sesuai dengan kegiatan ibadah itu. Misalnya orang yang rajin sedekah akan memasuki pintu sedekah. Tapi untuk puasa, saya menyebut puasa karena insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita tambahan umur setidaknya sampai dengan Ramadan, dan kita diberi kesehatan dengan semangat ibadah yang lebih kuat dan lebih tunduk kepada Allah, sehingga kita bisa memperoleh kesempatan yang ditawarkan oleh Allah untuk orang-orang yang puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Yang ditawarkan oleh Allah adalah ampunan dan surga. Ya, ampunan membebaskan dari neraka dan pahala yang besar yang ujung-ujungnya adalah surga. Jadi di sini disebutkan oleh Allah subulas salam, beberapa jalan menuju kepada keselamatan. Maka di antara kita ada yang lebih menekuni sholatnya, kemudian dia masuk ke surga lewat pintu sholat dan sebagainya. Ada orang-orang yang menekankan ibadahnya di menolong orang lain. Menolong orang lain itu pahalanya besar, tapi banyak orang tidak meniati dengan baik, ya. Tidak niat dengan baik. Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku berjalan-jalan untuk menolong, ya, berjalan-jalan untuk mencari orang yang butuh pertolongan. Jadi aku jalan menolong orang lain lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Kita seringkali iktikaf 10 hari aja repot, ya. Jangankan 10 hari, sehari semalam saja itu repot kita.
Makanya kita seringkali iktikafnya tuh ketika malam hari saja. Itu pun setelah jam 10 ya. Dan masjid-masjid memfasilitasi itu, nanti habis subuh pulang udah. Tapi kalau Rasulullah iktikafnya itu selama 10 hari penuh di setiap tahunnya, di tahun terakhir itu sampai 20 hari 20 malam. Nah, Rasulullah bersabda, aku berjalan-jalan untuk menolong orang lain lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal iktikaf di masjid kita dibanding dengan di masjid Madinah itu sampai 100 kali lipat, 1 bulan penuh lagi. Nah, ini yang banyak orang tidak mendapatkan pahala itu karena tidak diniati. Menolong orang itu biasanya hasilnya bisa jadi duit ya. Menolong itu bisa diuangkan, sehingga kadang-kadang ada orang yang mata duitan kalau ada orang sedang kesulitan kesempatan untuk mengambil uangnya. Misalnya mobil kita mogok di dekat perempatan, nanti akan banyak orang yang ngerubutin, dorong. Setelah sampai di pinggir minta duit, bisa-bisa ratusan ribu ya. Itu orang kesulitan dimanfaatkan untuk cari duit. Nah, ya tentu dia tidak akan mendapatkan, orang-orang semacam itu tidak akan mendapatkan pahala. Misalnya yang banyak itu dokter itu seringkali tidak sempat iktikaf, tapi pahala pun nggak dapat, karena ketika praktek sebagai dokter dia niatnya cari duit, maka ya tidak ada pahala seperti itu. Tapi kalau diniati menolong, maka pahalanya dokter yang tidak sempat iktikaf itu bisa lebih besar dibanding dengan orang yang sedang iktikaf di masjid. Bagaimana tidak besar? Dokter itu seringkali menolong orang yang kritis sekali. Ini kalau tidak segera ditangani bisa mati, lalu ditolong. Tapi ketika menolongnya duit, ya udah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niati kalau itu untuk orang lain, kita niati melaksanakan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika menolong, ya Allah, aku melaksanakan perintahmu ini. Ya kalau namanya menolong karena Allah, orientasinya jangan duit gitu. Duit itu hanya efek samping. Nah, oleh karena itu subulas salam, jalan-jalan menuju keselamatan itu banyak ya, banyak. Makanya kita jangan mudah menyalah-nyalahkan orang. Misalnya ada orang tidak pernah iktikaf terus dibilang wah orang itu nggak ada khusyuk-khusyuknya sholat apa puasanya. Jangan. Tetapi omongan saya jangan diartikan bahwa saya mendorong orang untuk tidak iktikaf. Bukan. Ini belum masuk ke Ramadan supaya kita bisa mengatur niat. Nah, petunjuk Allah itu juga wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Ini kata kias ya. Kalau orang bilang di Al-Quran tidak boleh diartikan secara kias, ini yang kias nih gelap. Kalau begitu Al-Quran itu kita berada di dalam ruangan yang gelap kemudian dibawa ke yang terang. Bukan itu. Kehidupan yang tidak mengikuti cara-cara yang baik itu diibaratkan kegelapan. Kalau kita hidup kemudian menghadapi problem dan tidak bisa mengatasinya, itu juga dalam kegelapan. Orang yang dalam cahaya itu melihat segala sesuatu terang. Jadi ibaratnya kalau ruangan ini terang, saya mau lewat bahkan mau lari, banyak orang duduk di situ, tapi kan terang. Karena terang saya tidak nabrak-nabrak. Kalau saya nabrak bisa mencelakakan diri saya sendiri dan mencelakakan orang lain. Maka Al-Quran itu memberi kita petunjuk, kalau kamu mau mencari uang, mencari rezeki yang halal, caranya begini loh. Nah, terus kita tahu cara-caranya yang halal.
tidak lalu dengan cara yang haram. Kalau orang tidak tahu lalu memakai cara-cara yang tabrak sana tabrak sini, lalu tahu-tahu dia masuk penjara, itu kan dia bekerja di dalam kegelapan. Al-Quran itu mengentaskan orang dari kegelapan dalam kehidupan ke keterangan atau kehidupan yang terang benderang, yang jalan-jalan yang ditempuh itu menjadi jelas. Bi'idnih, tentu semuanya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Lurus, mustaqim itu suka diartikan lurus karena jalan itu kalau kita tempuh ujung-ujungnya ketemu Allah, dan jalan itu nggak belak-belok. Karena tidak belak-belok, ya itu namanya lurus. Tapi mustaqim itu juga bisa berarti konsisten. Apapun yang kita lakukan itu bisa ditarik benang merah menuju kepada ridho Allah. Kenapa kamu misalnya tadi saya ambil contoh dokter, kenapa kamu nyunati anak-anak, ya, mata duitan kamu? Gini loh, orang itu kalau nggak sunat nanti kelopaknya itu di dalamnya masih ada najis, ada bakteri. Jadi saya ini menolong orang-orang supaya bebas dari najis sehingga ketika sholatnya sah. Jadi niatnya menolong. Tapi kalau niatnya cari duit, ya udah dapatnya duit itu saja. Tapi di akhirat tidak ada. Jadi apapun yang dilakukan itu ada benang merah yang menuju kepada jalan, kepada ridha Allah. Saya teruskan. Wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Tadi dikatakan di Al-Alaq, ara'aita in kana 'alal huda. Nabi Muhammad itu mengikuti petunjuk Allah. Sebagaimana dinyatakan di ayat ini, wad'u ila rabbik, dan ajaklah, serulah orang-orang menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada Tuhanmu. Lalu dikasih kata-kata di dalam kurung oleh si penerjemah, agama Tuhanmu. Nah, jadi kita bisa meringkas omongan ila rabbik, kepada Tuhanmu, tapi bisa juga kepada jalan yang mengikuti, yang menuju kepada Tuhanmu atau agama Tuhanmu. Innaka la'ala hudam mustaqim, sungguh engkau betul-betul mengikuti petunjuk yang lurus. Jadi ini konsisten dengan ayat tadi, in kana 'alal huda. Di sini innaka la'ala hudam mustaqim. Di ayat ini di samping ada pengertian petunjuk yang lurus, juga ada wad'u, mengajak-ajak. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, au amaro bittaqwa, atau memerintahkan, menganjurkan untuk bertakwa. Menganjurkan itu kan dakwah. Dakwah itu dari kata da'a, artinya ngajak. Ayo sini sholat, sini ke masjid, ayo sini puasa, jalani puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, itu mengajak. Karena mengajak maka istilahnya da'a. Da'a berarti mengajak, bisa juga berarti memanggil. Ketika kita berdoa, ya, itu juga da'a. Kita memanggil Allah, maka disebut doa. Nah, dalam hal ini kaitannya ayat 12, au amara bittaqwa, menganjurkan kepada takwa, itu maksudnya wad'u ila rabbik, dan ajaklah orang-orang menuju kepada Tuhanmu, berdakwah. Ya. Jadi perilaku Nabi Muhammad mengikuti petunjuk dan mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk. Orang yang berdakwah itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang melakukan perbuatan yang paling baik. Ucapannya, ajakan menuju kepada kebaikan itu juga dianggap
amal yang paling baik? Allah menyatakannya dalam bentuk pertanyaan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih bagus ucapannya dibanding dengan orang yang mengajak menuju kepada Allah dan orang itu berperilaku soleh dan dia mengakui bahwa aku tunduk patuh kepada Allah. Jadi orang dakwah itu nilainya tinggi. Cuma di ayat ini ada penafsiran yang berbeda-beda. Yang tadi saya sebutkan, da'a ilallah, mengajak kepada Allah, ini berdakwah. Berdakwah seperti pengajian dan sebagainya, itu berdakwah. Berdakwah tidak harus pengajian. Kita berperilaku yang soleh sehingga ditiru oleh orang lain, maka itu juga dakwah. Dakwah dengan perilaku lebih efektif daripada dakwah dengan omongan. Ya. Mohon maaf, ini zoomnya berhenti sejenak. Harus ke laptop. Skip aja. Sudah nyambung lagi? Makasih. Ada yang menafsirkan da'a di sini artinya azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa ucapan yang lebih baik dibanding orang yang ngajak-ngajak menuju kepada Allah? Kalau orang azan itu kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka beruntunglah Pak Rahmat yang setiap hari azan mengajak orang sholat. Ada dulu di satu kota kecil di Bumiayu, itu muadzinnya sampai tua sekali, sampai suaranya tuh bergetar-getar seperti tidak kuat adzan, tapi diganti tidak mau, karena dia ingin mati sebagai muadzin. Dia tidak mau diganti dan betul-betul sampai akhir hayat dia menjadi muadzin. Orang tidak berani menggantinya. Padahal kalau kita mendengar itu kayak, aduh, kayak kecekek begitu. Tapi karena meyakini ayat ini sebagai orang yang mengajak sholat itu adalah orang yang paling baik. Dan benar adanya bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang baik. Masyarakatnya pun juga dianggap sebagai masyarakat yang terbaik. Allah menyebutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang paling baik. Jadi Allah memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan di bumi, di dunia ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mau menganjurkan kepada kebaikan dan mau mencegah kepada kemungkaran. Ini berarti berdakwah. Tapi banyak orang yang berdakwah sebagai tukang, ya. Jadi dakwah yang saya maksud ini dakwah yang bukan tukang. Tukang itu bagaimana? Tinju itu ada tinju amatir, ada tinju profesional. Kalau tinju amatir itu dia main karena kesukaan, ya, hobi. Ada uang atau tidak nggak masalah, malah dia sering bisa lebih banyak mengeluarkan uang. Tapi kalau namanya profesional dari kata profession itu perbuatan, pekerjaan yang mengharapkan imbalan. Biasanya imbalannya berupa uang. Jadi kalau pendakwah profesional adalah pendakwah yang dia maunya melakukan kegiatan itu asal ada uangnya. Jadi kita hindari menjadi pendakwah yang profesional. Boleh nggak, Dokter Iqbal? Jangan kita menjadi dokter profesional. Kita menjadi dokter yang hamba Allah. Bagaimana, Dokter Iqbal? Jadi kenapa kok bukan profesional? Iya, kalau saya profesional berarti saya bekerja hanya karena duit.
Tapi saya bekerja karena melaksanakan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kalau profesional nanti saya khawatirnya begini. Kalau kita naik pesawat terbang, kemudian kita akan mendapatkan pelayanan yang baik dari orang-orang di sana. Tapi nanti mereka ramah sekali. Tapi begitu nanti sudah turun di airport, ketemu, kita menyapa, nggak digubris. Padahal di atas tadi senyum-senyum, sepertinya aduh jatuh hati dia sama saya. Sampai di bawah nggak digubris. Ya karena di atas itu senyumnya, ramah profesional. Maka ketika tidak ada bayaran di bawah, ya tidak ada senyum. Nanti dokter profesional jangan-jangan begitu. Kalau datangnya dia membawa duit, ramah. Kalau tidak bawa duit, hilang ramahnya. Mohon maaf ini. Bukan hanya itu, tapi yang saya kemukakan pertama tadi kan pendakwah, ya. Pendakwah ya jangan yang profesional. Tapi si dokter juga jangan yang profesional. Ngurusi masjid juga jangan yang profesional. Ngurusi zakat ya demikian juga. Oleh karena itu, kalau kita bisa semacam itu, maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, khairu ummah, umat yang paling baik, menganjurkan kebaikan dan melarang kejahatan. Itu perbuatan yang mulia yang bisa menyebabkan keselamatan umat atau keselamatan bangsa. Allah menyebutnya di surat Al-Asr, semua orang merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mau saling menasihati. Saling menasihati itu isinya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pengertiannya watawasau bil haqqi itu antara lain mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau suatu bangsa ada orang-orang yang berbuat kesalahan lalu dibiarkan saja, maka negara itu akan dihancurkan oleh Allah. Yang tidak mau menasihati ikut hancur, ya, Allah memperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jagalah dirimu, jangan sampai kalian tertimpa fitnah, cobaan atau malapetaka yang menimpa tidak hanya kepada orang yang zalim saja, yang tidak zalim pun kena. Jadi misalnya orang memotong pohon di gunung, di bukit-bukit, itu dipangkas, membuang sampah sembarangan di sungai, akhirnya banjir. Atau dan membangun bangunan yang menghalangi aliran air, akhirnya banjir. Yang kena banjir bukan hanya orang-orang yang melakukan itu saja, malah mungkin mereka itu tidak kena banjir, tapi yang kena orang-orang lain pun kena. Loh, apakah itu artinya zalim? Allah tidak pernah zalim. Kesalahanmu juga. Kenapa kamu tidak mau menegur? Jadi kalau kita mau saling menegur, insya Allah selamat kita. Ya. Dan social integration itu terintegrasinya suatu masyarakat itu baru disebut mereka itu integrated kalau mereka sudah sanggup dan mau tegur menegur. Kita sesama jamaah di masjid, kalau ada yang salah kok biarin aja, nggak enak aku ngomong sama dia, itu berarti kita belum terintegrasi. Kalau kita mau menjadi jamaah masjid yang terintegrasi, begitu ada teman yang salah, kita menegur, tapi menegurnya dengan baik, tidak dengan cara oh kafir kamu, enggak, tapi dengan cara yang baik. Karena apa? Kalau salah itu kan dia bisa terjerumus ke neraka. Kita selamatkan dia dari neraka. Ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita selamat. Nah kalau semua orang yang ketika amar ma'ruf atau nahi mungkar itu dibungkam, tunggu hancurnya. Ya. Membungkam itu caranya gimana? Ya dengan cara orang yang biasanya yang paling berat itu buat nahi mungkar. Ada orang korupsi ditegur, dibunuh. Ya, dulu di Bantul ada wartawan yang mengungkapkan korupsi kepala daerahnya, mati. Dan setiap tahun itu ada laporan dunia jumlah wartawan yang dibunuh
karena mengungkapkan kejahatan-kejahatan itu, terutama kejahatan narkoba. Saya menyebut wartawan, apakah di negara kita itu yang dibunuh atau dipenjarakan itu hanya wartawan? Malah wartawan jumlahnya sedikit yang dipenjara, yang banyak orang lain, ya. Jadi kalau misalnya orang yang nahi mungkar kok dibungkam dengan cara dipenjara atau dibunuh, maka tunggu hancurnya bangsa itu, ya. Sambil watu minu nabillah, mengimani kepada Allah. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah itu sangat dini. Hanya beberapa hari setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang menyebutkan setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang sedang kita pelajari ini, ayat-ayat yang turun adalah surat awal-awal surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan ada yang mengatakan ya ayyuhal muttaththir qum fa'anzir. Dua-duanya berdasarkan hadis, ya. Kalau berdasarkan hadis ini bisa juga karena cara menceritakannya sahabat turunnya mudaththir setelah Iqra. Nah, itu bisa karena cara bercerita seperti di Al-Quran misalnya Allah menceritakan manusia dari tanah, kemudian dari nutfah dan sebagainya. Terus kadang-kadang lompat, ada satu langkah yang dilompati, bukan berarti tidak ada itu, tapi mengambil langkah-langkah yang dilewati. Nah, ini juga begitu. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat Al-Muzammil lebih dulu daripada Al-Muddaththir. Artinya sama, ya. Muzammil orang yang berselimut, Muddaththir orang yang berselimut. Tapi kalau kita lihat kontennya, isinya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah malam hari kecuali sedikit. Jadi Rasulullah dianjurkan untuk memperbanyak salat malam. Ini berarti untuk memperkuat keimanannya. Setelah mendapatkan wahyu, Iqra, perkuat keimananmu, karena nanti kamu akan diperintah untuk melakukan kegiatan yang lebih berat, ya. Yang lebih berat, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan memberi kamu tugas yang berat, qaulan, statement yang berat. Jadi sebelum kita berjuang, kita memperkuat mental dulu, ya. Mental kita diperkuat supaya kita sanggup berjuang untuk menghadapi berbagai masalah. Setelah mentalitasnya kuat, baru ada perintah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan, berdakwalah, ya. Jadi setelah mentalnya kuat diri sendiri, lalu mengajak orang lain, sudah siap. Nah, ini ada kaitannya dengan itu tadi, sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita berdakwah nggak usah menunggu sampai kita alim banget, ya. Kita tahu sedikit, tapi hati-hati, jangan ngomong lebih dari yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu, ada pertanyaan, bilang saja saya belum tahu. Nggak usah takut dikatakan bodoh. Kalau takut dikatakan bodoh berarti ketika